Ya, mari Bapak Ibu sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Biarlah hidup kami terus sebagai persembahan di hadapan-Mu, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami, bahkan Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga sebagai tanda kemenangan-Mu. Oleh sebab itu kami menjadi orang Kristen yang juga berkemenangan bersama dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang bersemangat, sama seperti murid-murid Tuhan ketika mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Demikian juga hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah boleh bersekutu satu dengan yang lain dengan jemaat-Mu di Betani Lebak Arum. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami, Engkau pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Charles dan juga semua yang sudah memberi kesempatan untuk bertemu melalui Zoom ini ya. Sudah 1 tahun ini. Saya terakhir khotbah di Lebak Arum bulan Februari Bapak Ibu. Ya, tahun kemarin. Nah, ini sudah genap 1 tahun lebih. Tapi puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama di tempat ini. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, saudara, yaitu dengan tema ada harapan baru. Saudara, ya, ada harapan baru. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, karena bulan April ini, saudara, itu bulan yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Jumat Agung tanggal 2 April kita memperingati Paskah kematian Kristus. Untuk apa dia mati? Dan nanti pada hari yang ketiga, hari Minggu, di minggu pertama kemarin 4 April, kita merayakan kemenangan Kristus, yaitu bangkitnya Kristus dari antara orang mati. Dan setelah itu selama 40 hari, Bapak Ibu Saudara, terus-menerus menampakkan diri kepada para muridnya untuk menguatkan, mengajar, ya, menghibur, dan lain sebagainya. Dan nanti bulan Mei kita akan merayakan sukacita yang luar biasa, yaitu dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, menyediakan tempat bagi kita, dan kalau tempat itu sudah jadi, menurut Yohanes pasal 14, dia akan datang menjemput kita, saudara-saudara kita, entah melalui COVID dipanggil Tuhan, atau penyakit yang lain dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, berarti rumahnya sudah tersedia di sana. Ya, baik secara pribadi dia mendatangi saudara kita yang kekasih, maupun nanti suatu saat dia akan mendatangi kita secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, di dalam suasana kebangkitan Kristus, Tuhan itu memberikan semangat, memberikan harapan yang baru kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 14 sampai 20, Bapak Ibu. Boleh buka Alkitab atau lihat di slide yang saya bagikan, saudara-saudara. Ya, nah firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 sama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan kata pengandaian. Ya, di situ kalau kita lihat ringkasannya Bapak Ibu, tetapi andai kata atau jika dikatakan Kristus tidak dibangkitkan, maka coba sudah lihat ya, sia-sialah pemberitaan Injil. Sia-sialah iman kita kepada Yesus. Ternyata para rasul itu berdusta.
Lalu manusia tetap hidup dalam dosa. Percaya Yesus juga tetap binasa. Sama seperti percaya kepada yang lain. Kalau seandainya Kristus itu mati, tapi dia tidak bangkit. Karena dia akan sama dengan tokoh-tokoh yang lain, mati dan tidak bangkit, saudara. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, percaya Yesus percuma, dan dikatakan apa tadi, saudara? Kita mengalami kehidupan yang paling malang juga. Kenapa? Karena percaya kepada orang mati, karena berharap kepada orang yang mati. Bapak Ibu, tapi Alkitab tadi mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Dibuktikan, saudara, dialami oleh para murid, dialami oleh banyak orang. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 15, dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada bukti-bukti yang seperti itu, Kristus telah bangkit, saudara ya, menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada banyak orang. Apakah masih ada yang meragukan kebangkitannya, saudara? Apakah masih ada yang tidak percaya tentang kebangkitannya? Karena kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Dan yang terpenting sesuai dengan tema kita malam ini, kebangkitan Kristus memberi harapan yang baru. Ada harapan yang baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa buktinya? Apa harapannya? Matius 28 ayat 5 dan 6 mengatakan, janganlah kamu takut, kata malaikat, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia, Yesus, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Saudara, Injil Matius mencatat 4 kali. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, aku nanti akan pergi ke Yerusalem, aku nanti akan ditangkap, aku nanti akan diadili, aku nanti akan diputus dengan hukuman mati, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara, kalau ada nasihat pesan sampai 4 kali, berarti itu kan sangat penting. Kalau saudara-saudara sebagai orang tua memberi pesan kepada anak-anak atau kepada cucu, ya oma-oma berkata kepada cucunya sampai 3 kali 4 kali, berarti pesan itu sangat penting. Benar, saudara? Tapi lihat apa yang dikatakan Alkitab. Para murid tidak ada yang mengerti. Para murid tidak ada yang memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga Maria Magdalena dengan Maria yang lain, hari Minggu pagi-pagi memang pergi ke kubur. Tujuannya apa, saudara-saudara? Para murid yang lain, yang laki-laki tidak ada. Bahkan ada yang kembali ke pekerjaannya yang semula, Thomas sebagai tukang kayu, yang lain sebagai nelayan. Karena apa? Yesus sudah mati, ya sudah selesai. Sudah nggak ada harapan lagi, saudara-saudara. Gurunya sudah nggak ada, penolongnya sudah tidak ada. Yang memberikan kata-kata penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang menguatkan, sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang dialami oleh para murid yang laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Tapi para murid yang perempuan, puji Tuhan, apakah dia mengerti maksud Tuhan? Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Sehingga mereka minggu pagi, kata Alkitab, mereka pergi ke sana. Saudara, apakah mau menyaksikan Yesus yang bangkit? Ternyata tidak. Mereka pergi ke kubur, Maria Magdalena dengan Maria yang lain mau merempai mayat Yesus. Jadi, saudara, pergi ke kubur tujuannya bukan untuk menyaksikan Yesus yang bangkit, tapi menyaksikan mayat Yesus tetap ada di kubur. Dan sebagai tradisi Yahudi, sebagai simbol penghormatan, mereka mau merempai mayat Yesus. Itu motivasi para perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, saudara-saudara? Ketika pintu kubur sudah terbuka, mereka masuk ke sana, mayat Yesus tidak diketemukan. Maka malaikat berkata, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Saudara-saudara, kita boleh melihat bagian yang sangat penting ini. Buktinya apa? Yesus telah bangkit. Itulah yang menyebabkan memberikan pengharapan. Apalagi, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Coba kita lihat, saudara, banyak orang hari-hari ini, saudara, kehilangan harapan. 1 tahun masa pandemik, saudara, banyak orang benar-benar kehilangan harapan. Yang bekerja berkata pekerjaan tidak bagus. Yang punya usaha, saudara-saudara, mereka juga berkata ada yang sudah mulai bangkrut, saudara-saudara ya, gulung tikar, sulit mau bangun kembali, sulit mau bangkit. Banyak yang tutup dan lain sebagainya.
Bahkan kita sebagai hamba Tuhan pun juga seolah-olah tidak ada harapan. Maksudnya apa, saudara? Tadi pagi ada hamba Tuhan tamu yang khotbah di gereja kami, saudara. Lalu dia bercerita, ternyata di masa pandemik setahun ini orang Kristen benar-benar diuji, jemaat Tuhan benar-benar diuji, saudara. Mana yang tetap setia, yang masih setia, dan mana yang tidak. Ternyata Bapak Ibu lihatlah, kalau gereja tidak mengadakan ibadah secara online, mereka kemana, saudara-saudara? Ya, mereka sudah ada yang sudah nggak bertemu lagi, malah berpikir gereja ini sebenarnya masih ada jemaatnya apa tidak? Katanya begitu, saudara-saudara. Dan ternyata betul, ya, jemaat sudah nggak tahu entah kemana, mau memulai lagi, ada yang berkata nanti Juni mau mulai kalau semua sudah divaksin, ya kita mau mulai. Sekarang dihubungi sudah sulit, Bapak Ibu, ya, sudah tidak mau berkomitmen untuk datang. Kenapa? Karena lebih nyaman, enak online. Nah, satu sisi enak, Bapak Ibu, ya. Tadi kita mulai jam 7 nggak ada yang terlambat kan? Maaf, walaupun ada yang terlambat, paling 5 menit, saudara-saudara. Tapi kalau kita datang onsite ke gereja, terlambatnya berapa menit? Perlu waktu, perlu tenaga, bisa terlambat 15 menit, 20 menit, bahkan mau firman baru datang. Benar ya, saudara-saudara? Nah, ini positifnya. Ya, secara online kita nggak terlambat. Jam 7 mulai, ya jam 7 mulai. Ada orang, nggak ada orang, kita mulai. Kan begitu, saudara. Tapi negatifnya saya tidak tahu. Kalau saudara off kamera, apakah saudara sambil makan malam, saya juga nggak tahu, saudara. Sambil nyemil, saya juga nggak tahu, ya. Sambil tiduran, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tapi kalau dari awal Bapak Ibu berkomitmen, aku bersekutu dengan Tuhan sama seperti di gereja, kekusukan dan kekhidmatan, keseriusan, saudara, sungguh-sungguh sama seperti di gereja. Nah, itulah, saudara, yang Tuhan pasti perhitungkan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja, hamba Tuhan juga sudah kehilangan harapan. Mau memulai lagi rasanya sulit, saudara, ya, berat sekali, seperti merintis lagi karena jemaat sudah nggak tahu entah kemana. Kami juga merasakan hal yang seperti itu, saudara. Makanya sejak Jumat Agung kemarin kita putuskan jemaat yang berumur 60 tahun ke bawah silakan datang, kondisi sehat. Kalau 60 tahun ke atas, maaf, ibadah di rumah saja melalui live streaming YouTube di rumah. Nah, saudara-saudara, banyak orang tidak ada harapan, kehilangan harapan. Tapi berita firman Tuhan hari ini, Kristus telah bangkit, Dia memberikan harapan yang baru. Saudara, waktu Yesus mati, para murid susah luar biasa, kesedihan luar biasa, saudara. Yohanes 20 ayat 1 dan 11. Yang pertama, para wanita, saudara, perhatikan firman Tuhan mengatakan apa? Pada hari pertama minggu itu, yang tadi saya ceritakan, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lalu ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara-saudara, tangisan identik dengan kesedihan. Yesus mati, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menguatkan lagi. Biasa bersama-sama. Perempuan-perempuan ini adalah tim pelayanan Yesus yang melayani Yesus, kata Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3, melayani rombongan Tuhan Yesus dengan harta benda kekayaan mereka. Apalagi Maria Magdalena pernah dirasuk 7 setan, lalu diusir oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, lalu dia mengucap syukur, saudara-saudara, buktinya apa? Melayani Tuhan Yesus, rombongan Yesus dengan harta bendanya. Bahkan, saudara-saudara, seolah-olah dia masih kurang mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan. Bahkan sampai matinya pun, saudara-saudara, Maria Magdalena pergi ke kubur, mau merempati mayat Yesus, masih mau berbuat sesuatu untuk Yesus. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Seseorang yang sudah ditolong oleh Tuhan, pasti dia akan kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pasti orang itu tahu mengucap syukur, sadar bahwa Tuhan pernah menolong hidupnya. Demikian juga Maria Magdalena. Tapi apa yang kita pelajari, saudara? Apa yang kita renungkan? Sebelum mengalami kebangkitan Kristus, sebelum melihat Yesus yang bangkit, Maria Magdalena benar-benar tidak punya harapan. Persoalan yang berat, ya, menangis ditinggal Yesus, membuat dia tidak dapat mengenal Yesus. Yohanes 20 ayat 14, saudara.
padahal Yesus ada di sampingnya, ya. Lalu karena menangis, karena sedih, saudara-saudara, Yesus dianggap sebagai penunggu taman. Bahkan Maria Magdalena berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang menyembunyikan dia, di mana engkau meletakkan mayatnya? Tunjukkan kepadaku, kemudian aku akan mengambil mayat Yesus itu. Saudara, lihat, Yesus ada di sampingnya, sedang berbicara dengan dia. Maria Magdalena tidak kenal kalau itu adalah Yesus. Kenapa, saudara? Karena air mata, karena kesedihan, karena masalah yang terlalu berat, sehingga tidak bisa memandang Yesus, tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita juga seperti Maria Magdalena. Banyak menangis di hadapan Tuhan. Karena pergumulan yang sangat berat yang sedang kita hadapi. Entah pergumulan pekerjaan, usaha kita, dan lain sebagainya. Saudara, banyak orang yang menangis. Kalau ada rekan yang telepon saya menangis, kenapa? Gak bisa bayar. Usahanya lagi seperti ini. Macet semuanya, saudara-saudara, menangis. Nah, kadang-kadang kalau sudah menangis seperti itu, saudara-saudara, fokusnya bukan kepada Yesus, fokusnya kepada masalah yang dihadapi. Sehingga walaupun Yesus ada di sampingnya, Yesus ada di tengah-tengahnya, mereka akhirnya tidak bisa mengenal Yesus. Jadi, saudara-saudara, waktu Maria Magdalena susah, ketika mengalami kebangkitan Kristus, akhirnya Yesus mengatakan, saudara-saudara ya, berbicara, akulah itu. Lalu Maria Magdalena memanggil Rabuni, artinya guru. Kita mengatakan apa? Akhirnya Maria Magdalena bangkit. Ada harapan baru. Akhirnya dia bersukacita. Lalu Yesus berkata, jangan memegang aku terus. Aku belum pergi meninggalkan Bapa. Sekarang pergilah dan beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa kamu telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan Alkitab mengatakan apa? Setelah Maria Magdalena melihat Yesus yang bangkit, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ada harapan baru, saudara-saudara, akhirnya Maria Magdalena bersuka cita. Mungkin pada malam hari ini kita seperti Maria Magdalena. Khotbah malam hari ini memberi harapan baru kepada Bapak Ibu bahwa Yesus pernah bangkit. Yang kedua, Petrus. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Kalau Bapak Ibu baca nanti, di situ dikatakan dia seorang yang sangat berani. Ketika Yesus ditangkap, saudara-saudara, di Taman Getsemani, Petrus hunus pedangnya, lalu memotong daun telinga hamba imam besar yang namanya Malkus. Dan Lukas mencatat, saudara-saudara, daun telinga yang sudah jatuh ke tanah diambil oleh Yesus lalu ditempelkan lagi ke kepala, ya, bagian kepala dari Malkus, sehingga sehat, normal kembali. Manusia bisa merusak, Tuhan yang memperbaiki, saudara. Ini luar biasa, berani. Sampai Yesus berkata, jangan gunakan pedang, sarungkan pedangmu. Sebab kalau engkau pakai pedangmu akan binasa dengan pedang itu. Tapi lihat Bapak Ibu, setelah ayat berikutnya, ayat 15, 17, ayat 25 sampai 27. Petrus penakut. Saudara, ya, dikatakan orang, kamu salah satu muridnya, enggak, aku enggak kenal dia. Logat bicaramu seperti dia, pasti kamu muridnya. Enggak, aku enggak ngerti apa yang kau maksud. Aku juga melihat engkau ada di taman itu. Bahkan memotong daun telinga, aku tahu siapa engkau. Petrus tetap menyangka, enggak, aku enggak kenal. Aku enggak ngerti. Bahkan Alkitab berkata apa? Petrus bersumpah, mengutuk dirinya bahwa dia tidak kenal. Setelah itu Yesus menengok dengan penuh kasih dan ayam berkokok. Aneh ya, saudara-saudara ya. Ayam berkokoknya malam hari, bukan pagi hari, saudara-saudara. Lalu Petrus teringatlah akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Akhirnya Petrus menangis, dia menyesal. Saudara-saudara, Petrus takut identitasnya sebagai murid Kristus diketahui banyak orang. Saudara-saudara, apakah identitas kita bisa kita sembunyikan, saudara-saudara? Walaupun kita tutup rapat, kita sembunyikan, tetap tahu, diketahui banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia, berpengaruh ke dalam. Kamu adalah terang dunia, berpengaruh keluar. Namanya terang, Bapak Ibu Saudara, bisa disembunyikan. Bahkan Yesus mengatakan di Matius pasal yang ke-5 di situ, Saudara, kota yang ada di atas bukit itu tidak mungkin tersembunyi. Demikian juga, Saudara. Kadang-kadang orang Kristen takut, ya, mengatakan siapa dirinya, memperlihatkan siapa dirinya bahwa dia adalah murid Kristus. Tapi nanti kita akan lihat setelah kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan kepada Petrus, saudara, akhirnya Petrus berani
Yohanes 20 ayat 19, dia takut kepada pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Karena kubur kosong, saudara, dustanya apa? Matius 28 mengatakan para murid mencurinya. Saudara, mayat Yesus tidak ada di kubur, para murid mencurinya. Nah, ini para murid takut luar biasa. Tapi di tengah ketakutan di rumah itu, mereka mengadakan persekutuan dalam keadaan yang tertutup, pintu jendela tertutup. Yesus hadir dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Alkitab mengatakan, Petrus dengan teman-teman yang lain, ketika menyaksikan Yesus yang bangkit, mereka bersuka cita. Saudara, mari kita lihat ketika kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan kepada Petrus, Petrus ada harapan baru. Dari penakut menjadi pemberani, saudara. Kisah Rasul pasal 2 mencatat, roh Tuhan sudah dicurahkan, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Ketika dia berkhotbah di hadapan 3.000 jiwa, mereka berani bersaksi bahwa Yesus yang telah kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus, satu-satunya dari Nazaret yang telah mati dan bangkit untuk pengampunan dosamu. Saudara-saudara, ada harapan baru bagi Petrus yang penakut. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita takutkan hari-hari ini? Ketika Kristus telah bangkit, biarlah kita berdoa supaya dia memberi keberanian kepada kita semua. Lalu yang ketiga, Thomas. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 20, waktu mereka, para murid bersekutu dipimpin oleh Petrus, Thomas tidak hadir. Nah, ini sikap yang kurang baik ya. Kalau tidak hadir dalam persekutuan, tidak akan pernah mengalami Kristus. Tidak pernah melihat Kristus, menemukan Kristus di sana. Ketika para murid berkata, aku telah melihat Yesus yang bangkit, Thomas berkata apa? Aku nggak akan percaya. Sebelum melihat bekas paku di tangannya, mencucukkan jariku ke sana, dan sebelum aku melihat bekas lubang di lambungnya, dan mencucukkan tanganku ke dalamnya, sekali-kali aku nggak akan percaya. Saudara-saudara, Thomas tidak percaya. Kalau saya lihat di situ bukan dosa. Kalau dalam perjanjian lama orang Israel di padang gurun selama 40 tahun tidak percaya itu dosa. Sehingga Tuhan hukum binasakan orang lahir di Mesir, mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, tapi dalam konteks ini ketika Thomas tidak percaya, dia bukan berdosa. Tapi itulah kejujuran imannya. Kalau dia bilang belum percaya, belum percaya. Kalau dia bilang tidak percaya, dia tidak percaya. Saudara, iman yang perlu dengan pergumulan, pengertian, saudara. Dan lihatlah ketika dia sudah percaya, saudara, tidak cepat, tidak mudah melepaskan kepercayaannya. Seringkali orang Kristen mudah percaya, tapi mudah meninggalkan Tuhan. Cepat percaya, cepat meninggalkan Tuhan ketika masalah datang menghampiri kita. Tapi Thomas berbeda. Sekali dia percaya, dia kuat di dalam kepercayaannya. Sehingga dia berkata apa? Murid lain gak pernah mengatakannya, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di sana. Yesus berkata kepada Thomas, kamu jangan tidak percaya lagi, tapi sekarang percayalah. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Iman yang kuat, saudara, iman yang tidak setengah-setengah. Nah, ketika Kristus sudah bangkit, menampakkan diri kepada Thomas, dari yang tidak percaya, diberi harapan baru, akhirnya Thomas percaya. Saudara, yang terakhir, saya mau menyampaikan Kleopas dengan temannya. Lukas 24 mulai ayat 13 kalau Bapak Ibu baca. Ya, ketika mereka belum mengalami kebangkitan Kristus, saudara, Yesus dianggap sebagai apa? Orang asing. Ya, Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi di hari-hari belakangan ini? Padahal, saudara, Yesus ada berjalan bersamanya, saudara, dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya, tapi Kleopas tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Alkitab mengatakan? Karena ada selubung yang menutupi mata, hati, dan pikirannya sehingga tidak bisa mengenal Yesus. Apakah selubung itu, saudara-saudara? Dan Lukas 24 ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Perhatikan kata mengharapkan, kata berharap. Bapak Ibu pernah berharap? Seperti malam hari ini berharap pandemi COVID-19 kapan berlalu, saudara? Ya lama-lama berlalu juga, ya vaksin dan lain sebagainya. Tapi maunya kita cepat supaya ibadah bisa normal dan lain sebagainya.
seperti sebelum COVID, bisa beribadah bersama dengan jarak bangku yang dekat, diatur sedemikian rupa, tidak seperti sekarang ada jarak 1 meter ya, 1,5 meter, Bapak Ibu Saudara, rasanya jauh, rasanya asing, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nggak terjadi, jawabannya satu kata, kecewa. Benar? Berharap sesuatu, tapi nggak terjadi, kecewa, saudara-saudara. Demikian juga Kleopas. Karena ada selubung yang menutupi mata hati. Apakah itu? Kekecewaan. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berpikir Mesias yang akan datang membebaskan Israel dari penjajahan Roma secara politis. Tetapi Yesus datang bukan secara politis, tapi secara rohani. Bapak Ibu, kita boleh melihat di sini. Kleopas dengan temannya, sebelum menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka kecewa. Tidak ada harapan sama sekali, saudara. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka menemukan harapan yang baru. Ayat 31-35. Ketika Yesus mengajarkan seluruh kitab suci, dari kitab Taurat, Mazmur, sampai para nabi, hati Kleopas dengan temannya berkobar-kobar ketika mengerti firman Tuhan. Saudara, Yesus bercerita tentang dirinya sendiri, memberitakan siapa dia. Lalu kita boleh melihat ayat berikutnya, ada kenangan yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus memecahkan roti, saudara, mengucap syukur, mengucap berkat, akhirnya mata mereka terbuka. Bapak Ibu, mungkin kita juga seperti Kleopas dengan temannya. Saudara, apakah ada kenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita melupakan begitu saja. Kalau kita punya kenangan, tidak mungkin cepat lupa. Benar ya? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, terhadap anak-anak. Walaupun peristiwanya sudah lampau, saudara-saudara sudah lama terjadi. Tapi karena itu kenangan yang sangat manis, kenangan yang sangat indah, tidak mungkin dilupakan begitu saja. Demikian juga Kleopas dengan temannya. Ketika Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dia ingat itu adalah Yesus. Dan Alkitab berkata, mata mereka terbuka sehingga mengerti bahwa itu adalah Yesus. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri dalam tubuh kebangkitannya, Kleopas juga mendapatkan harapan yang baru. Di kesimpulannya pada malam hari ini, Kristus sudah bangkit, memberi harapan yang baru kepada Maria Magdalena. Dari susah diubah menjadi bersukacita. Petrus dari sang penakut diubah menjadi berani. Thomas dari yang tidak percaya ubah menjadi percaya. Kleopas dengan temannya dari kecewa menjadi orang yang bersemangat. Bagaimana dengan saudara pada malam hari ini? Kristus telah bangkit. Saya berharap melalui firman Tuhan malam hari ini kita juga ada perubahan. Karena di dalam Kristus yang bangkit itu ada harapan yang baru. Alamilah kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mungkin sama seperti murid-murid-Mu waktu itu. Seperti Maria Magdalena yang penuh dengan kesedihan. Seperti Petrus yang penuh dengan ketakutan. Seperti Thomas yang penuh dengan ketidakpercayaan. Seperti Kleopas yang penuh dengan kekecewaan. Tapi biarlah pada malam hari ini, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh diberi harapan, semangat, sukacita yang baru. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada malam hari ini. Tapi biarlah kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus boleh kami alami. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang berbeda dari sebelumnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.